Informasi berikutnya, Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Dahak menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada 6 anggota Polresta Balikpapan yang diduga terlibat dalam penganiayaan Herman, seorang tahanan kasus pencurian handphone hingga tewas. Salah satu bentuk sikap tegas Polda Kaltim adalah dengan menjebloskan 6 orang yang berinisial AGS, RH, KKA, ASR, RSS, dan GSR ke dalam tahanan. Heri Rudolf juga mengatakan mereka terancam diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik dan pidana, diduga melakukan penganiayaan terhadap Herman hingga mengakibatkan kematian. Kendati demikian, Heri membantah kabar bahwa ada pihak-pihak yang hendak menghentikan kasus ini dengan memberikan uang kepada keluarga Herman. Herman sendiri ditangkap pada 2 Desember 2020, kemudian dinyatakan tewas di sel tahanan Mapolresta Balikpapan pada 3 Desember 2020 dengan luka yang diduga adalah bekas penganiayaan. Begitu kejadian, saya sudah langsung perintahkan tidak ada toleransi pada anggota yang melakukan pelanggaran. Dan itu sudah dilaksanakan sejak tanggal 3. Ini informasinya baru rame-rame sekarang aja. Apa ditahan atau gimana? Iya, ditahan. Kemudian pada awal itu kan kita tidak menggunakan KUHP ya dasarnya, tapi menggunakan kode etik. Pidananya dicopot, pidananya sedang dalam proses ya, karena itu kan perlu pengumpulan alat bukti, transaksi dan sebagainya. Keluarga dari Herman ini bilang dia didatangin oleh seorang oknum polisi, katanya menawarkan 500 juta untuk damai. Enggak ada. Udah nanti ada itu. Oke. Ya, makasih ya teman-teman ya, makasih ya. Duitnya dari mana 500 juta? Dan Komnas HAM juga turun tangan dalam pengusutan kasus kematian Herman di dalam sel Polresta Balikpapan. Polri juga diminta transparan untuk mengusut kasus ini dan menjalankan kebijakan Kapolri terkait penegakan hukum yang humanis. Tewasnya seorang warga bernama Herman dengan luka yang diduga akibat penganiayaan di sel Mapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur seusai ditangkap lantaran diduga terlibat pencurian HP pada 3 Desember 2020 berbuntut panjang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan tengah memberi perhatian khusus pada kasus tersebut. Komnas juga minta Polri untuk mengedepankan sikap tidak ada toleransi terhadap aparatnya yang diduga melakukan tindakan kekerasan. Komnas HAM memberikan perhatian terhadap berbagai kasus tersebut. Ini tidak hanya penting bagi bagi keluarga korban, bagi saudara dan sebagainya, bagi korban sendiri, tapi juga penting bagi kita semua. Apa itu? Memastikan bahwa kepolisian sebagai salah satu pilar negara hukum bekerja secara profesional. Oleh karenanya kami mendorong kepada kepolisian, khususnya Pak Kapolri, untuk memastikan zero toleran untuk segala bentuk tindak kekerasan, segala bentuk tindak penyiksaan dalam konteks penanganan kasus oleh kepolisian. Dalam kasus ini, Polri memang menetapkan 6 anggota Polresta Balikpapan sebagai tersangka. Kendati demikian, Komisi 3 DPR RI mendesak kepolisian mengusut kasus ini secara transparan dan menagih visi misi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait Polri presisi dan mengedepankan sikap humanis. Ini sebagai bagian dari komitmen presisinya Pak Kapolri ya. Ini perlu juga dibenahi ya. Tidak sekedar kemudian memproses anggota-anggota Polri yang diduga melakukan tindakan kekerasan tersebut, dan yang paling penting lagi karena yang kita inginkan atau yang diharapkan oleh masyarakat itu kan ada efek jera. Nah, kalau kita bicara efek jera, maka prosesnya juga harus transparan. Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi 3 DPR RI pada 20 Januari lalu, Listio Sigit memang menjanjikan Polri yang tegas, tapi tetap humanis di bawah kepemimpinannya. Ia pun memunculkan slogan Polri presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan. Ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis.
Di saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Tim Liputan Metro TV. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.